Seratus. 4. Melbourne FM. Apa kabarnya kalian semua? Hari ini sedang mendengarkan saya, Rafil Satria, di 104 Melbourne FM. Jeng 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 jeng. Iya. Senang sekali hari ini gue menemani kalian di podcast Santuy Nan Asik hari ini pertanggal 19 Juli 2020. Berarti sudah setengah lebih 1 bulan kita melewati 2020. Gimana, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian tidak bosan mendengarkan saya dan semoga kalian masih hidup dan sehat-sehat selalu semuanya. Hari ini, by the way, kita hari ini podcast pakai Zoom. Jadi silahkan check out to the YouTube. Ada mukanya hari ini. Gitu. Terus hari ini gua akan ngobrol bareng seorang teman yang memiliki kisah hidup yang lumayan unik dan menegangkan. Makanya gue bawa ke podcast gue hari ini. Siapa di sana podcast hari ini dengan siapa? Shalom, kenalin, gue Michael, biasa dipanggil Mike, nama lengkap Michael Amadeus. Temennya Ravelo dari gereja. Temen di gereja. Jadi mungkin podcast hari ini disclaimer lah ya, agak-agak berbau religi. Aneh banget. Hari ini mungkin agak berbau-bau testimoni dan kesaksian. Semoga bisa memberkati kalian semua. Jadi kenalan lagi tadi namanya Michael. Oh, orang mana? Sunda, Bandung. Oh, Bandung. Lu tinggal di mana sih di Bandung? Di Hollis. Ya, orang-orang Bandung nggak suka pergi ke Hollis, katanya macet soalnya. Hollis tuh apa? Nganu. Hollis nama kompleks, bro. Hollis. Nama daerah, ya jalan juga ada jalan Hollis. Yang pasti Taman Hollis sih sebenarnya ininya. Rumahnya di Taman Hollis. I see. Bandung mantep lah ya. Kemarin gua ke Bandung dan langsung menggendut. Of course. Kalau lu mau cobain kuliner yang paling enak se-Indonesia adanya di Bandung. Wih, mantap. Kalau detik ini lu bisa makan makanan dari Bandung langsung cur di depan muka lu apa, Mike? Batagor sih. Kingsley. Enggak dong, Kingsley kan buat turis. Batagor Abuy dong. Banyak yang hidden gitu ya? Yoi. Kalau Kingsley tuh sangat terkenal buat orang-orang Jakarta, by the way. Iya. Dan dia udah very expensive lah. Pricey. Gue masih bukan nggak enak. Cuman ya mahal aja, kemahalan. Jadi kalau misalnya gue sih biasanya beli Batagor abang-abang. Iya. Dan satu hal yang menarik tentang kuliner tuh kayak gitu ya, kayak apa ya? At the end, kalau lu kenal dalam tanda kutip orang daerah atau orang dalam lah, lu tuh akan mendapatkan yang kayak beda gitu. Kalau lu dari Google misalnya, makanan enak Bandung, itu tuh kayak, itu akan keluar list-list makanan yang mainstream gitu loh. Tapi kalau lu kenal orang aslinya tuh, wah Iya, bro. betul. Betul. Oke. Kita mungkin langsung ke topik obrolan hari ini nih. Tapi gini, gue disclaimer juga kalau boleh nanya ke lu dulu. Jadi lu keluarga Kristen. Lu penyembah kaleng kerupuk jangan-jangan. Waduh. Atau jangan-jangan lu penyembah Batagor lu jangan-jangan. Gue kalau mau ngomong Kristen, iyalah dari kecil gue Kristen, keluarga gue Kristen, gede di keluarga Kristen yang very, what should I say, very dedicated lah. Yang practically masa kecil gue ya dipenuhi dengan bokap nyokap gue tuh sering pergi ke gereja gitu, banyak kegiatan, meeting di gereja. Terus dan gue sendiri juga setiap hari Minggu ke gereja, pelayanan aktif. Dari sekolah minggu gue udah pelayanan.
Jadi ya begitu, besar di keluarga Kristen dan menjadi Kristen tapi nggak pernah mengerti kenapa gue jadi Kristen. Cuman tahu gue jadi Kristen karena orang tua gue Kristen, ya udah gue Kristen, pergi ke gereja ketemu teman-teman, dan ya hidup gue nggak pernah, istilahnya hidup gue Kristen tuh cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu ya gue tidak merefleksikan kehidupan Kristen gue. Oke. Jadi ya, I see. Sama sih. Nah, terus berarti kita mungkin langsung ke topik itu aja kali ya, Mat. Jadi the reason kenapa gue bikin podcast sama Mike ini karena kalau kalian bisa lihat, kan kita ada di YouTube juga nih. Apa tuh? Pelipis Kirilo ya, alis Kirilo. Iya nih. Itu ada kayak thread ki opo yo. Goresan, ada goresan. Dibacok gua, bro. Dibacok karena Mike dulu anak STM, tukang tamuran, bro. STM Jakarta, Bapak. Ya Bandung ada STM lah, emang nggak ada? Masa nggak tahu, gua nggak pernah cari tahu. Ya intinya mungkin ya jatuh kali dari motor. Orang sih pada nyangka lu anak nakal jatuh dari motor. Anak motor ya lu jatuh. Biasa selalu gitu. Ya gitu. Jadi pokoknya suatu hari ya gue cuman sempet denger doang lah bahwa Mike ini dalam tanda kutip pernah diselamatkan Tuhan, pernah ditolong Tuhan, gara-gara nyaris meninggal kata doi. Tapi itu gue tahu cerita itu I think tahun lalu mungkin, dan ya rancangan Tuhan berkata tengah tahun 2020 baru sempat akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Setelah kemarin lu juga sibuk kerja, sibuk merit dan lain-lain juga ya. Kita postpone terus. Apakah itu benar? Gue langsung cerita nih. Boleh, sok atuh. Jadi ceritanya itu tahun 2007, 17 Agustus 2007, jadi hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 2007 berarti lu umur 12 tahun? Yes, umur 12 tahun betul. Ya udah lumayan gede lah ya, maksudnya. Gue lagi baru banget masuk SMP kelas 1. Ya, jadi hari itu tuh practically tanggal 17 kan hari libur lah ya. Semua orang juga tahu tanggal 17 hari libur di Indo. Gue sekeluarga berencana mau visit buyut, mamahnya nenek gue. Jadi masih ada waktu itu. Mamanya nenek gue di Cilacap. Cilacap itu kalau mungkin yang belum tahu, Cilacap tuh kayaknya udah perantaraan hampir Jawa Tengah deh. Hampir Jawa Tengah. Jadi mungkin dia masih sedikit Jawa Barat tapi udah ke tengah ngomongnya udah bahasa Jawa ya. Ya. Dan ya kita mau ke Cilacap, basically pergi lewatin Tasikmalaya. Kalau yang belum tahu Tasikmalaya adalah satu kota kecil di Jawa Barat. Dan di Tasik itu gua bakal jemput emak sama engkong. Jadi popo sama kungkung gue jemput dulu. Nah, jadi pagi itu kita pergi ke Tasik. Tanpa ada perasaan apa-apa lah ya. Nggak ada apa-apa, mana ada yang tahu sih. Udah gitu kita jemput popo kungkung gue, lalala lili, senang. Di saat itu tuh sebenarnya mak gue tuh seperti yang punya perasaan, tapi dia ngomongnya in a way kayak kita tunggu dulu lah, jangan pergi sekarang, tunggu dulu. Tapi bokap gue tuh maksa kayak ntar macet, kalau udah bubaran upacara macet, karena itu kan 17 Agustus. Tapi go back to the night before kita go, nyokap bokap gue tuh pergi ke rumah sakit untuk jenguk orang. For some reason, nyokap gue seperti yang dikasih penglihatan. Di dalam satu ruangan itu tiba-tiba ada kain selendang merah. Nah itu dia juga nggak tahu apa artinya itu, dia cuman diminish gitu aja, kayak ya mungkin itu cuman feelingnya dia. Anyways, fast forward, jadi ke yang poin tadi, bokap gue udah maksa mau jalan. Ya udah, jadi popo gue ngalah dan kita jalan. Terus kita pergi jalan. Jalan tuh ke Cilacap ya berarti maksudnya? Iya, menuju Cilacap dari Tasikmalaya. Nah kita tuh sempat singgah di satu tempat makan dulu, makan siang. Itu tuh basically karena kita tahu itu bakal perjalanan yang cukup panjang. Gue
lupa ingat, kayaknya dari Tasik ke Cilacap tuh sekitar 4-5 jam nih kalau nggak salah. Apa 4 jam apa 3 jam, gue pokoknya range-nya 3-5 jam, gue lupa. Gue udah lama banget nggak ke Cilacap. Dan kita berhenti dulu makan karena kita tahu perjalanannya panjang dan mungkin nggak bisa berhenti makan. Karena kan itu kan, Indonesia kalau misalnya lu pergi ke daerah-daerah tuh jarang tempat makan gitu loh. Jadi kita pergi ke satu tempat makan, udah makan jalan lagi dong kan. Ya biasa abis makan nasi ngantuk toh. Sebagai anak yang umur 12 tahun ya gue bukan tipe orang juga yang bisa menikmati perjalanan panjang. Jadi gue mau tidur, ngantuk tuh. Nah itu di mobil itu, kondisi di mobil itu ada banyak orang. Ada bokap gue, kungkung, gue, nyokap gue, popo gue, 2 adik gue di belakang, sama 1 suster. Nah adik-adik gue nih iseng. Mereka tuh punya banyak bantal sama adik gue yang paling kecil bawa guling. Gue tuh mau minta 1. Boleh nggak gue minta bantal? Gue mau tidur. Ya terus mereka tuh yang kayak nggak, ya udahlah, gue tidur aja nempel sama kaca. Gue tidur nempel sama kaca. Of course ya gue tidur. Namanya tidur ya tidur. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue tuh ya gue nggak tahu ini perasaan gue atau ingatan memori gue terhadap kecelakaan itu. Tapi gue di saat tidur itu gue kayak ngelihat gue tuh dalam sebuah kecelakaan. Hah? Mimpi? Iya, gue seperti yang melihat mimpi gue di dalam kecelakaan. Terus? Nah, ternyata tuh apparently mobil gue waktu itu Kijang Innova ya, tahun 2007 Kijang Innova, for your information, nggak ada airbag, padahal kelasnya paling tinggi, V waktu itu. No airbag. Jadi mobil gue Kijang Innova di daerah Majenang namanya, gue juga kurang tahu daerah exactly-nya di mana, tapi di satu daerah namanya Majenang. Kita tuh papasan sama satu bis Budiman. Gue bawa banyak merek, sorry. Santuy bro, gak ada yang dengerin podcast gue bro, santuy. Jadi gue papasan sama satu bis Budiman yang kelihatannya busnya itu ngawur nyetirnya. Jadi dia tuh makan jalan kita. Jadi yang kayak seperti going the opposite way. Bokap gue tuh coba untuk klakson berkali-kali, bahkan udah lumayan jalannya agak kayak gravel gitu loh. Udah kayak seperti yang batu-batu. Masih enggak. Jadi ya udah, boom, tabrak sama bus Budiman, muka sama muka. Tapi ini mimpi kan? Ini kejadian benernya bro. Oh, sorry. Oke. Mimpi gue tuh cuman kecelakaan, gue nggak ada detail, gue cuman seperti yang melihat diri gue di dalam kecelakaan. Wih, terus. Nah, jadi itu gue dihajar bus Budiman, hancur banget. Mesinnya tuh sampai split, bahkan mobilnya tuh pada akhirnya insurance pun nggak mau ganti mobil, nggak mau servis karena udah nggak bisa. Jadi dia langsung ganti duit gitu. Oh udahlah, mobil rusak. Nah, balik lagi ke kecelakaan itu. Apparently everyone is alright except gue yang paling parah, sama susternya adik gue. Susternya adik gue tuh kejeduk, nggak tahu kejeduk apa, hidungnya patah, sama bibirnya sobek. Gua di situ yang paling parah karena gua kejeduk satu pilar. Dan bayangin kalau lu kena impact benda tumpul keras, jadi bukan bentar. Gua cut. Oke. Coba jelasin gimana semua alright. Coba kayak lu, can you illustrate the position gitu, maksudnya karena kenapa semua oke, cuman lu sama si suster ini yang kenapa? Karena practically gue tidur kan. Ini tuh ceritanya lu Innova berarti 3 kan, ada yang paling belakang kan, berarti lu yang tengah. Gue di tengah, di belakang papa gue yang nyetir. Belakang papa lu. Nih gue kasih lihat berarti. Kalau buat orang-orang yang nonton YouTube-nya bisa lihat mobilnya kondisinya. Oh ya ampun. Ini masuk berita nggak, Mike? Nggak terlalu kecil untuk masuk berita, Pak. Wah gila, tapi itu ringsek ya? Iya, itu practically mesinnya pecah. Bentar, gue mau coba show satu lagi buat orang-orang yang nonton YouTube, kondisi kepala gue setelah dioperasi. Aduh, serem nggak?
Iya, nggak sampai yang berdarah-darah sih. Cuman ada bekas kayak abis jahit. Nih, ini kondisi gua mungkin. Tuhan. Jadi mungkin ini H+1 apa plus 2, gua nggak yakin juga. Nggak ingat exactly. Aduh, Tuhan. Nah itu jadi gua balik lagi ke kondisi yang di kecelakaan kan. Nah, basically gua tuh tidur, terus ternyata menurut nyokap gua, posisi gua tuh kan gua tadinya tidur nempel sama kaca. Terus mereka tuh tabrak. Nah di tabrakan itu everyone is apparently awake kecuali gua dan adik-adik gua tuh mungkin ya tidur ada bantal, ada protection. Gua tuh posisinya udah ngegeletaknya kayak yang going ini, tau gak sih, kayak horizontal ke nyokap gua gitu. Nyokap gua tuh di tengah, popo gua di kiri, di belakang kungkung gua. Nah posisi gua udah ngegeletak, kepala gua udah kebuka. Lah Pak, kepala gua udah kebuka, terus nyokap gua ini siang gitu. Ini siang, jadi jamnya tuh kayaknya jam lagi upacara 17 Agustus gitu loh. Nah, waktu kecelakaan itu, ya tiba-tiba orang ngerumunin lah ya, orang lagi namanya kecelakaan, rame langsung. Kalau tadi lu lihat mobilnya ya, gua kira yang paling parah harusnya, maksudnya bokap. Orang-orang gila yang paling parah itu bokap gua. Dan miraculously gua percaya ini penyertaan Tuhan. Yes, God, if you ask God, did God make miracles? Yes, karena itu ya, bayangin setirnya tuh kan, kalau lu nyetir tangan lu stretch gitu kan, panjang ke depan kan, setirnya tuh sampai dada. Tuhan. Jadi setirnya tuh benar-benar setirnya udah sampai dada, udah itu yang pintunya tuh udah nggak bisa dibuka, pintunya dijebol karena udah nggak, engselnya udah nggak bisa, basically udah nggak ada bentuknya. Dan bokap gua nggak mengalami apa-apa, nggak patah kaki, nggak kenapa-napa, cuman ada scratch, kena beling, dan mungkin sampai dia ada kayak memar karena kena safety belt, jadi dia ada memar di dalam gitu loh, kayak dadanya memar sampai yang lumayan kayak mungkin ya keras banget impactnya kan, kalau lu bisa kayak mungkin berdarah, cuman ya sampai hari ini masih sehat walafiat. Terus kungkung gua dan semua yang lain juga paling mengalami scratch, minor scratch, dan kena kaca, serpihan kaca gitu loh. Dan ya gue saat itu gue yang paling parah karena kepala gue kebuka, terus nyokap gue try to wake me up. Katanya sih gue lumayan responsif, gue tuh nggak ingat itu udah part itu, gue udah nggak tahu. Dan langsung immediately dibawa ke, nggak ada rumah sakit, by the way, nggak ada rumah sakit di Majenang, itu daerah terpencil, adanya puskesmas. Jadi dibawa ke puskesmas terdekat sama satu angkot. Ini gue mau cerita, ini lumayan bisa kasih lu chills sebenarnya. Dan gue jadi ini yang pertama-tama bikin gue merasa bahwa oh ya, Tuhan itu ada. Gue pergi dibawa ke puskesmas sama satu angkot. Angkotnya tuh kosong, jadi cuman ada gua, nyokap gua, dan di saat itu ada satu orang lagi. Perawakannya kayak orang-orang timur gitu, kayak orang-orang yang kayak orang Ambon, brewokan. Terus di tengah-tengah nyokap gua bawa gua ke puskesmas itu, nyokap gue nutupin kepala gue pakai sweater, dan bayangin ya, sweater yang habis itu 3 sweater dibuang karena darah, penuh karena darah. Jadi 3 sweater dibuang. Terus di jalan itu gue sebenarnya lumayan amazed, dan gue lumayan perpleks dan bingung sebenarnya, karena Indonesia majority banyak agama Muslim kan, apalagi di daerah-daerah, dan most likely mungkin nggak ada orang Kristen sama sekali. Tapi orang yang bantuin nyokap gue itu di angkot itu, dia bisa bilang sama nyokap gue, panggil nama Yesus, bilang ke gue, panggil nama Yesus. It's already odd. Udah gitu. Padahal lu belum tentu Kristen ya. Iya kan. Siapa tahu lu Buddha, Hindu. Iya makanya. Jadi
itu udah satu fakta yang membingungkan. Terus sampai puskesmas langsung dilariin. Basically gue langsung mendapatkan the first treatment, ya dijahit dan lain-lain. Gue bisa ngerasain by the way dijahit, kepalanya sakit. Itu lu sadar? Jadi, nah di situ baru gue mulai sadar. Gue mulai sadarnya waktu gue dijahit. Itu kerasa kepala gue bayangin ya ketusuk jarum itu sakit, tapi ini bukan ditusuk, tapi dijahit. Nah itu sakit. Gimana sih Pak? Sini ya Pak? Jadi panjangnya tuh dari kepala sebenarnya dari sini sampai kalau gue buka kacamata nih bakal kelihatan sampai bawah mata nih. Aduh Tuhan Allahku, ya Allah. Jadi literally sama mata gue juga udah deket banget. Dan segini. Ya Allah, ya Allah. The first diagnose sama puskesmasnya itu bilang, ini kepalanya pecah, tengkoraknya pecah, kita nggak bisa nanganin, harus pergi ke rumah sakit, harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat, karena kita nggak punya fasilitas. Jadi apa yang bisa kita lakuin cuma jahit dan nutup lukanya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, which is itu paling dekat sebenarnya ke Cilacap. Itu benar. Itu posisi bokap semua adik lagi di mana berarti? Nah, gue nggak tahu detailsnya. Kayaknya adik gue ada di situ. Tapi bokap gue juga, gue nggak tahu detailsnya. Karena gue benar-benar kan gue nggak sadar. Kalau misalnya itu ntar coba gue tanya nyokap gue gitu kan. Terus. Which is waktu itu rumah sakit paling dekat ke Cilacap. Tapi di Cilacap kita nggak ada rujukan dokter. Kita nggak tahu dan ada kemungkinan kita, maksudnya kalaupun harus dirawat inap di Cilacap, kita nggak kenal siapa-siapa lah practically spesialis. Karena ini kan major accident. Kita langsung coba cari refer dokter di Bandung. Jadi akhirnya kita decide mau bawa ke Bandung. Itu tuh dari Majenang ke Bandung tuh kira-kira 4-5 jam perjalanan kalau nggak macet. Dan ini menurut gue miracle-nya di sini ya, kayak gue tuh lumayan, istilahnya luka, cuman dijahit rough stitches karena dia juga nggak bisa terlalu kasar kan, karena tengkorak gue tuh practically pecah gitu loh. Jadi dia cuma bisa rough stitches, and then bayangin di fasilitas terpencil itu ambulansnya nggak ready, ganti ban dulu. Jadi terus sampai saudara gue yang dari Cilacap udah sampai duluan. Tadinya kita mau bawa gue pakai mobil yang saudara gue, nggak dikasih karena dia bilang harus pakai ambulans. Takutnya ada apa-apa, karena ambulans kan ya practically ada sirine, jadi bisa minggir-minggir. Nggak ada, bannya ganti dulu dong, nggak layak sama sekali. Terus isi bensin dulu. Ini lumayan lucu sih, cuman bener-bener ya penyertaan Tuhan lah buat gue. Oke, anyway, ini kan bakal lanjut ke cerita gue dibawa ke Bandung. Nah, tadi kan gue udah kasih tahu lu kan ya, ada satu orang yang ngomong Yesus itu kan, panggil nama Yesus. Hilang, orangnya hilang. Nah, ini nyokap gue tuh basically gue dibawa masuk ke puskesmas. Nyokap gue tuh bilang ke supir angkot, ini uangnya. Oh, tolong kasih ke yang satu lagi, tadi ada sama saya. Saya dari tadi nyetir sendirian, ibu cuma sendirian, nggak ada orang. Gue merinding, kurang ajar lu, gue merinding. Jadi kok kayak film horor tapi bawa-bawa Tuhan ya? Nyokap gue ngomong gitu. Jadi ya gue percaya aja orang itu dialami sama gue, bukan something yang, maksudnya gue percaya aja ya itu mungkin, I don't know, mungkin malaikat, mungkin I don't know, I can't tell. Wow, tapi yang pasti, saya merinding, kurang ajar. Aduh, gue merinding loh. Tapi yang pasti itu dialamin beneran. Orang itu tuh nyokap gue tanya sama angkotnya, itu tadi saya ada orang, nyokap gue maksa karena dia sadar panggil nama Yesus orangnya. Orang kata supir angkot nggak ada orang lain. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Aduh, ntar gue nafas dulu, Mike. Gak tahu kalau supir angkotnya bohong ya, tapi nggak mungkin bohong juga sih. Ngapain bohong ya? Ya anyway,
Terus lanjut cerita gue sampai tibalah gue di Bandung. Langsung masuk ICU di satu rumah sakit swasta yang lumayan Jadinya cukup besar pakai di mobil saudara lu? Enggak, pakai ambulans. Jadi Normal. pakai ambulans dan saudara gue nyusur ikut. Semua kaget lah practically. Di jalan ambulans ini menuju ke Bandung gue udah lumayan sadar. Bokap gue telepon-teleponin orang, saya kecelakaan gini. Tapi ya gue nggak bisa buka mata. Terus katanya bokap gue tuh sepanjang jalan itu nyanyi lagu worship, man. Apa? Gue nggak sadar. Nggak tahu Gue nggak apa. sadar katanya sepanjang jalan itu nyanyi lagu worship. Bokap gue udah mikir kayaknya nih anak sebentar lagi pulang. Kayaknya nih anak sebentar lagi pulang. Jadi kayak wah ini sebentar lagi kayaknya anak ini pulang. Karena bener-bener ya lu bayangin kepala lu pecah lah ya. Sampai rumah sakit Bandung, ICU, orang-orang udah rame. Gue katanya diceritain ada banyak orang kayak dari sekolah gue, ada saudara gue. Long story short, gue dibawa ke ICU, terus dibawa ke rumah ke surgery room, major surgery langsung. Itu kayaknya udah sore. Gue tiba-tiba jam 1 apa jam 2 subuh gue bangun. Nah itu pertama kali sadar major awakening, major awakening, bahasanya keren banget. Baru benar-benar sadar kayak lagi di film-film sinetron. Aku di mana? Hah? Lu lupa? Jadi gue nggak tahu. Gue tanya dong, gue di mana? Ini di mana? Kan gue nggak tahu apa-apa. Kan gue practically sepanjang jalan gue tidur, practically. Karena dari tidur itu gue nggak bangun. Gue cuma bisa ngerasain, tapi gue nggak tahu gue di mana dong. Gue kan baru bisa tahu setelah gue diceritain. Baru dikasih tahu, lu di rumah sakit, kecelakaan, udah diperban segala macam. Nah besok paginya nih dokter yang operasi gue sama dokter yang nemenin dokter operasi, which is yang nemenin itu sebenarnya orang Kristen dan temannya bokap gue di gereja yang sama. Nah datang ke kamar gue, dia bilang ini baru dia kasih tahu diagnosa lengkapnya, which is skullnya tuh fracture, ambles terus. Jadi tengkoraknya pecah terus ambles dan masuk itu practically kata dokter anak ini 1 mm, ya beberapa milimeter lah pokoknya 1 sampai beberapa milimeter kan udah sangat insignifikan ya. Bakal kalau sampai tengkoraknya bergerak either ke bawah atau ke kiri ke kanan, just 1 mm. Anak ini pasti lewat karena kena syaraf dan kena pembuluh darah. Kalau itu kena pembuluh darah itu, pendarahannya udah nggak akan berhenti dan pasti nggak ketolong. Lalu kalau misalnya ke bawah, mungkin aja kena otak dan anak ini bisa aja ada gangguan. Kalaupun selamat. Dan here I am today. Intinya gue mengalami satu hal yang namanya mukjizat. Terus recovery-nya itu lu denger? Itu nyokap gue dikasih tahu sama dokternya. Jadi gue nggak bisa buka mata bro. Gue practically sepanjang gue dirawat itu gue baru bisa buka mata di hari ketiga. Hah? Jadi lu gelap? Ya. 3 hari gelap? Karena mata gue bengkak. Gue bisa buka mata tapi kayak lu bayangin orang bangun tidur dan sepanjang 3 hari itu bangun tidur. Ya kan lu tadi lihat bengkak mata gue. Ya Tuhan. Abis dioperasi itu biasa mata bengkak. Apalagi operasi kepala kan. Aduh. Nah, terus dokter bentar. Gue pengen nanya. Pas waktu itu apa yang ada di otak lu? Kayak lebih ke kaget, lebih ke, atau jangan-jangan ya ini cuman prejudis gue doang. Apakah misalnya nih, apakah di titik itu lu malah mungkin marah sama Tuhan, atau kayak kaget, atau kayak malah pikiran lu kosong gitu, atau? Jujurnya gue tuh dari kecil ya gue bersyukurnya in a sense gue diajarin untuk bersyukur. Dan gue as a 12 years old me, gue mungkin gue nggak punya perasaan marah. Gue udah nggak bisa marah, gue udah lebih karena bersyukur. Gue hampir meninggal gitu. Gue bersyukur in a sense, gue berterima kasih bahwa dari miracle ini gue diingatkan lagi bahwa
yes, miracles still exist gitu, up even until that point. Dan gue percaya sampai hari ini. Anyway, lanjut. Recovery-nya gue tuh katanya diprediksi bakal lebih lama dari apa yang seharusnya, yang gue jalanin kemarin. Jadi kira-kira nggak tahu 2 minggu sampai 1 bulan ya. Rentang waktunya kira-kira kata dokter dia harus dirawat di rumah sakit kira-kira 2 minggu sampai sebulan. 1 minggu di dismiss, katanya kondisi gue udah sangat baik dan boleh pulang di rehab di rumah. I see, puji Tuhan. Practically gue nggak masuk sekolah 3 minggu. Ya of course di dalam rasa progress recovery gue nggak boleh olahraga yang ekstrim, gue nggak boleh main bola yang pasti, karena gue itu suka bola banget kan. Gue dari SD itu udah main bola. Gue nggak boleh main bola karena nyundul itu bisa goyang, basically ya bikin the skull fracture gitu kan. Aduh. Gue 1 tahun nggak boleh olahraga ekstrim. Tahun kedua baru boleh lumayan recovery olahraga yang light. Dan sepanjang gue tuh kayaknya ada 3 tahun ya, ini gue pegang tuh gak ada rasanya. Ah Tuhan. Gak ada rasanya sama sekali. Jadi gue tuh pegang ini kadang-kadang malah ngilu gitu waktu pertama-tama 3 tahun itu. Nah, sekarang oke kan tapi? Sekarang udah oke. Udah lama bro. Udah 13 tahun. Hampir 13 tahun ya. Next month nih anniversary nih. Anniversary next month. Nanti gue upload 17 Agustus ya ini ya. Waduh lama banget bro. Gue tuh kalau lagi celebration 17 Agustus gue ngerayain 2 sekarang. Bukan cuman kemerdekaan Indonesia, tapi di situ gue bisa memberikan sebuah testimoni bahwa Tuhan baik. Nah, oke. Tapi sebenarnya menurut gue yang intinya hari ini gue mau share tuh bukan ini. Bukan only the experience. Karena experience tuh very specific and very subjective. Karena cuman gue yang experience dan keluarga gue waktu itu kan. Dan jangan sampai dengan pengalaman gue, orang-orang yang percaya, especially orang-orang yang mungkin dengar ini, apalagi yang belum tahu kekristenan. Kekristenan itu bukan cuma tentang mukjizat atau tentang dia kesembuhan in a way yang supernatural, very powerful. Kekristenan bukan cuma tentang itu gitu. Ya betul, Tuhan masih melakukan mukjizat, dan mukjizat itu purely menurut gue kedaulatan Tuhan ya. Tuhan mau kasih ke siapa aja bisa, bahkan ke yang nggak percaya. Jadi jangan sampai lu datang ke Kristen, lu nyari kesembuhan. Karena jadi orang Kristen pasti disembuhkan, pasti diberikan kebebasan secara finansial, pasti hidupnya enak. No, there is no promise like that. Mukjizat itu jangan di-prescribe, jangan dijadiin seperti resep dokter. Kayak kalau misalnya lu memberikan kehidupan lu untuk Tuhan, kalau misalnya lu mendapatkan memberikan pelayanan lu, memberikan persembahan, persepuluhan, terus lu bakal mendapatkan miracles, lu bakal mendapatkan financial freedom and everything. Oh, I'm sorry ya, kayak lu tuh udah membuat satu Injil yang salah gitu. Lu datang ke Tuhan Yesus bukan untuk itu gitu. Dan kita jangan jadikan mukjizat itu sebagai iming-iming untuk orang datang ke gereja. Karena kalau orang yang belum percaya, apalagi yang benar-benar nggak tahu firman Tuhan, dibawa masuk dengan embel-embel bahwa mereka bakal disembuhkan, mereka bakal dilepaskan dari financial freedom, and one day it doesn't happen, they will be istilahnya disappointed gitu. Dan gue bilang, maksudnya mungkin ada orang juga yang bilang, lu enak, lu udah mengalami mukjizat, lu enak, hidup lu nyaman gitu kan. Well, gue nggak bilang ini, gue ngomong ini karena gue sudah mengalami itu. Gue mengalami itu dan gue tahu, gue mengalami mukjizat, dan gue percaya itu purely anugerah Tuhan. Dan bisa aja waktu itu gue nggak disembuhin, bisa aja gue udah lewat, bisa aja. Tapi Tuhan mau sembuhin gue, dan kenapa Tuhan sembuhin gue, ya pasti ada alasan. Which is saat-saat ini ya, dimana gue bisa bersaksi di sini, mukjizat itu harusnya poin kita untuk melihat Kristus gitu. Bukan untuk dicari-cari atau dikejar-kejar. Bukan kejar mukjizatnya, cari Tuhannya dan ikuti dia gitu. Karena kalau kita lihat
di 2 Korintus 4 sampai 5, hidup ini tuh sementara. Jangan kita cari mujizat untuk minta dilepaskan dari istilahnya delivered from hardship atau kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tuh seringkali minta mujizat kenapa? Pengen dilepaskan dari sakit penyakit. Especially sekarang ya lagi pandemi COVID ini. Berdoa untuk kesembuhan nggak salah. Jangan ngomong bahwa berarti doa minta kesembuhan salah. Nggak salah. Tapi kalau nggak disembuhkan bukan berarti Tuhan jahat. Bukan berarti Tuhan nggak bekerja dan bukan berarti Tuhan nggak berdaulat. Kalau tidak disembuhkan, mungkin memang ada maksudnya Tuhan kenapa, ada purpose-nya Tuhan kenapa lu nggak disembuhin. Dan balik lagi ke 2 Korintus 4 sampai 5, Paulus di situ menyebutkan gitu bahwa kita tuh harus pursue a resurrection in Christ gitu. Resurrection in the new body, there's a new body, there's a reconciliation with the Father, which means kita tuh bakal diperdamaikan dengan Allah nanti. Setelah kita dibangkitkan lagi, setelah kehidupan ini berakhir, kita akan dibangkitkan lagi. Dan ketika kita sudah tahu ada harapan itu, dan iman kita sudah percaya bahwa itu adalah satu-satunya hal yang membuat kita harusnya hidup tuh semakin bersemangat. Jadi kita harusnya lebih bersemangat lagi untuk melihat orang-orang juga bisa diberikan harapan yang sama gitu. Bahwa, hey, you come to this Christian, you becoming a Christian, practically it's not because you have to do good or pursue something gitu loh. You cannot do good. The nature of this heart is wicked. The nature of this body is wicked. The nature of this world is fallen world. Therefore, kita tuh pasti sinners gitu loh. Dari lahir kita udah a sinner. Dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Have you ever seen that man rise his body himself gitu? Nggak bisa. Lazarus pun nggak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan Lazarus gitu saat itu. Dan sama seperti our spirit gitu loh. Kita tuh nggak bisa membangkitkan spiritually dead person, which is us, by ourselves. Must be a divine intervention, which is the works of Holy Spirit and the works of Jesus Christ on the cross that save us gitu. So therefore we are able to receive that salvation by believing by faith. Terus balik lagi ke poin, kayak kenapa jangan cuma kejar-kejar miracles, karena bahkan di Alkitab aja ditulis. Nih, di Yohanes 20, 30, 31 ya. Tuhan Yesus tuh melakukan banyak mujizat di depan murid-muridnya, yang mungkin juga bahkan nggak ditulis di buku Yohanes, di Injil Yohanes. Tapi, itu ditulis supaya lu bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Messiah, anak Allah. Dan ketika lu percaya, lu bakal mendapatkan life. Life di sini bukan berarti kita deliver from whatever hardship that we have in this life. That life means eternal life in Jesus Christ. So that when the time comes, we will live forever with the Lord gitu loh. Dan jangan sampai kita orang yang dengar sebagai orang Kristen juga, sebagai orang yang sering pergi ke gereja, gue jujur kalau mau ngomong ya gue besar di kalangan yang banyak word of faith gospel, banyak subtle prosperity, mungkin ya agak-agak ada juga yang mungkin major prosperity gospel, tapi word of faith yang kayak perkataan imanmu. Jadi jangan sampai kalian tuh yang udah Kristen jangan mau istilahnya datang ke gereja itu cuman dijanjiin miracles gitu, dijanjiin financial freedom. Well, gue bisa bilang 100% itu tuh janji palsu. Ya, bukan berarti nggak semua orang nggak akan dapetin itu. Bukan berarti semua orang nggak akan dapetin itu. Ada memang Tuhan melakukan mujizat itu sama orang-orang tertentu, termasuk kesembuhan di dalamnya. Therefore kita ya berdoa untuk kesembuhan nggak salah. Kalau emang Tuhan sembuhin ya anugerah Tuhan, mujizat dari Tuhan. Tapi kalau enggak dan kalian nggak dapat itu pun toh kehidupan yang kita mau kejar bukan kehidupan sekarang. Dan satu lagi ya, miracles itu gak necessarily membuat lu menjadi lebih kudus, gak necessarily membuat lu jadi orang yang lebih baik. Iya, lanjutin. Gak necessarily membuat lu tuh langsung dekat sama Tuhan.
memang itu point out kebaikan Tuhan, itu point out kedaulatan Tuhan, point out kuasa Tuhan, yes. Tapi lu tuh nggak necessarily jadi lebih dekat sama Tuhan. Buktinya ada dalam gua. Nah itu gue mau nanya ke situ tuh nanti tuh. Nah, jadi coba tanya dulu aja. Jadi gua sekalian explain enak. Jadi ini SMP 1 udah diberi Tuhan kesempatan kedua. Yes. Apakah gue bisa bilang si SMP 1 itu proses lu lahir baru, ataukah jangan-jangan misalnya lu tobat for a few months terus abis itu quote unquote lu nakal lagi atau gimana? Exactly. Gua gini ya, kayak menurut gua miracles should happen in this way. Kayak ketika lu mendapatkan, bukan should happen sih, maksudnya ini ideal in a perfect world in my opinion. Ketika lu mendapatkan miracles, harusnya itu yang membawa lu ke dalam pertobatan toh. Harusnya itu yang membawa lu dalam proses perjalanan lu lahir baru. Amin. Ya, even though you receive miracles ya, your nature is still in the flesh. Dan jangan lupa, flesh itu all the wicked desires coming from the flesh. Which is ya gue sendiri gitu loh. Gue mungkin waktu itu ya bisa aja bertobat for a good couple of times. Tapi gue gak pernah benar-benar tahu tentang knowledge of God, knowledge of Christ. Gue ya tetap menjalani kegiatan religius gue, pergi ke gereja setiap minggu. Tapi quote unquote lu sempet tobat nggak? Kayak sempet takut kematian lah ya. Maksudnya kayak sempet. Of course. Karena itu shock. Gue shock. Shock kan. Ya, itu basically mungkin juga karena gue traumatized. Jadi gue kayak, oh ya gue takut nih. Tapi ya seperti banyak orang yang take things for granted, take grace for granted. Gue juga salah satu orang itu gitu. Ketika gue mendapatkan mukjizat, gue tuh take things for granted, therefore, dan gue nggak benar-benar hidup dalam pertobatan, dan gue jadi anak nakal. Benar-benar ini menurut gue, kondisi gue, state gue itu lebih berbahaya daripada anak-anak yang istilahnya di luar Tuhan. Kenapa? Setuju. Kenapa? Orang di luar Tuhan, obviously you need a savior. You obviously lu tahu lu butuh Tuhan. Kenapa? Karena lu tuh hancur gitu kan istilahnya. Kayak yang gue bilang gitu. Maksudnya kalau orang di luar Tuhan tuh ya hancur ya, benar-benar hancur, dan ketika bertobat tahu mereka tuh tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sedang kondisi gue, dan mungkin gue nggak sendirian, gue nggak tahu di luar sana banyak nggak yang kayak gue. Tapi ini gue mau being open gitu. Kenapa? Karena ya proses pertobatan tuh nggak instan, itu berjalan terus-menerus, dan basically lu juga nggak bisa cuman mengandalkan satu mukjizat, satu occasion, atau satu event yang mungkin sepertinya U-turn di dalam kehidupan lu based on that, nggak bisa. Lu harus selalu based on the word of God. Gua tuh ada satu quote dari J.I. Packer ya almarhum, beliau baru dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Ketika lu punya kebenaran tapi kebenarannya setengah-setengah, itu tuh sama sekali nggak ada nilai kebenarannya. Practically that state of mind adalah gua setengah benar. Kenapa? Karena gua ada dalam lingkungan Kristen. Tapi gua hanya mengandalkan experience gua hanya mengandalkan feeling gua hanya mengandalkan ya apa yang gua tahu. Maksudnya ya lu mau dekat sama Tuhan gimana? Berdoa. Oke, berdoa. Lu harus dekat sama Tuhan kayak baca Alkitab setiap hari. Ya gua cuma for the sake of reading the Bible, just for the sake of the religious activity gitu. Honestly, without the knowledge of God, you can pray hundreds of hours every month, or even you can pray like 6 hours every single day without the knowledge of Christ. That prayer is going nowhere. Who are you praying to? Without the knowledge of Christ in what is written in the Bible, you can pray as much as you want to, and it wouldn't bring you any transformation. Why? Because it don't lead you anywhere gitu loh. Iya, gue percaya the power of prayer, yes.
Dan harusnya itu yang membawa lu dalam sebuah knowledge of Christ gitu loh. Karena gue tuh, even gue berdoa, wah gila, waktu itu mungkin gue sangat religious juga in a sense. Bisa yang berdoa lumayan lama gitu kan. Tapi gue gak pernah baca Alkitab karena gue ngerasa doa aja udah cukup. Iya. Gue gak pernah benar-benar ngerti Alkitab karena gue ngerasa melakukan kegiatan religius udah cukup. Pelayanan udah cukup. Tapi it won't lead you anywhere gitu. What can lead you to true knowledge of Christ is the Holy Spirit. Which is why ketika lu ada knowledge of God, the Holy Spirit should work in you. And you should ask the Holy Spirit to work in you. And di situ baru ada renewal of mind, the transformation of mind. Akan ada pertobatan, akan ada sebuah definisi, sebuah pandangan terhadap firman yang benar. Jadi gue juga mau encourage untuk orang-orang yang mungkin punya teman-teman dari beda denominasi, come on. Please don't argue, or please don't attack anyone, or please don't feel that you are the most righteous person, or don't be arrogant that until lu tuh nggak mau di-rebuke dan lu nggak mau dikoreksi gitu. Kenapa gue bilang gini? Karena pada dasarnya kita punya satu Alkitab dan satu Tuhan. Sama. Kenapa ada denominasi? Denominasi terjadi karena perbedaan point of view. Karena ada orang yang menerjemahkan. Karena ada orang yang punya beda penafsiran. Makanya ada golongan lain. Bahkan di Alkitab pun sudah ada golongan gitu. Bahkan ada jemaat di saat itu di Korintus ya, yang Apolos sama Paulus dan Apolos. Ada orang yang mengaku gue tuh golongan Paulus, gue golongan Apolos. Itu tuh udah membuktikan gitu bahwa di saat itu pun udah ada golongan-golongan. Padahal Paulusnya malah nggak pengen digituin juga kan ini. Iya, exactly. Dan setelah itu Paulus malah nge-rebuke mereka, bilang gitu, siapakah kamu untuk berkata kamu golongan Paulus, dan siapakah kamu untuk berkata kamu golongan Apolos? Karena Paulus bisa aja menanam, Apolos menyiram, cuman Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Remember that if you have that renewal of mind, it's not because of the external factor yang mempush lo gitu. Of course, it is external in a sense di mana lo dapat knowledge, of course itu dari firman dan itu eksternal. Tapi perubahan dan renewal of mind itu internal. Karena apa? Holy Spirit yang bekerja dalam. Amin. Thank you. Iya. At the end of the day kayak we both agree, kita cuman mungkin bisa duduk gitu dan cuman kayak gila sih, Tuhan tuh baik banget sih, dan ya mungkin ya gue cuma bisa bilang no comment, Tuhan tuh baik banget gitu loh. Karena at the end of the day yang bekerja tuh ya Tuhan gitu loh. Dan fakta bahwa misalnya ya lu tuh awalnya mendengar khotbah yang salah atau pengajaran yang salah, itu tuh justru semakin membuktikan bahwa Tuhan tuh baik gitu loh. Itu tuh justru semakin membuktikan bahwa kan lu kan tidak tahu kebenaran kalau lu tuh nggak ngerasain yang salah dulu. Yang bisa yang gua tangkap dari sharing lu hari ini adalah bersyukurlah untuk segala experience atau segala circumstance yang Tuhan lagi kasih di dalam hidup lu. Dan jangan menyerah ke Tuhan yang nggak pernah menyerah ke lu. Am I right? Kira-kiranya seperti itu. Ya. Ya wis ngono ae. Dan by the way Mike juga ada podcast, namanya apa Mike? Podcast gua namanya The Gospel Talks. Saat ini baru available di Spotify dan Anchor. Kita lihat kalau visible bakal ada di YouTube. By the way di Gospel Talks itu Rafaelo juga take part dan ada satu teman kita lagi. Tapi ya jadi ini slash lah ya. Kalau mungkin ini gue bisa feature nanti di Gospel Talks juga. Thank you udah invite gue. Bisa jadi salah satu episode Gospel Talks. Ya, bos. Endorse 104 Melbourne FM. Terima kasih. Jadi The Gospel Talks ada di Instagram juga ya? Yes, ada Instagram juga. Siap. Dan di situ ya kita ya membahas tentang kekristenan, kasarnya seperti itulah ya. Ya, yang itu lebih banyak bahas tentang teologi dan basic Christianity. Kita soon bakal banyak episode baru dimulai soalnya. Jadi bersabarlah, masih proses. Dan puji Tuhan pandemi ini membuat gue jadi bisa ngedit. Iya. Benar. Semoga teman-teman yang lain juga bisa
terberkati dan bisa dapat something dari obrolan kita hari ini. Nanti gue akan sertakan Instagram Mike apa dan Instagram podcast dia apa. By the way dia fotografer, jadi silahkan colek-colek dan whatever lah, nanti lihat sendiri di Instagram. Komen, share dan subscribe kalau kalian pikir podcast gue bermanfaat. DM gue atau email dan lain-lain kalau kalian mau tanya-tanya atau kalian mau gue bahas apa nextnya. Gitu aja sih. Terima kasih yo bro. Selamat malam, selamat hari ini. Yo, bye-bye, God bless.